Bismillah Bu Winda, silakan udah bisa dimulai Bu, Mbak Winda. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dalam acara yang luar biasa pada hari ini, acara yang diselenggarakan oleh Army Cipta Properti bekerjasama dengan Bidik Misi Indonesia. Pastinya juga hari ini menghadirkan narasumber yang luar biasa yang akan berbagi cerita dengan kita semua di Cahaya Indah Ramadan 1442 Hijriah, kerja yang penuh berkat dan juga berkah. Bersama dengan narasumber kita merupakan founder dan CEO bersama Bebas Riba, penulis buku Understanding Syirkah, Bahtiar Yusuf Salahuddin. Assalamualaikum. Baik, boleh di-unmute dulu mungkin ya. Sudah hadir narasumber kita pada hari ini. Tentunya acara kita juga disiarkan langsung secara live streaming di YouTube channel dari Bidik Misi Indonesia. Baik, sudah terhubung kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Winda. Alhamdulillah. Gimana puasanya hari ini? Lancar ya? Iya, alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu, Mas Bahtiar lagi di mana nih? Sekarang saya posisi lagi di Bandung. Oh, lagi di Iya, Bandung. betul. AA ya, AA Bahtiar ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak bertemu secara langsung Iya, melalui virtual. Hari ini kita bertemu, iya tapi betul. kita bisa bertemu hari ini dan masih diberikan kesehatan untuk bisa berbincang hari ini ya mengenai kerja yang penuh berkat dan juga berkah, apalagi di bulan suci Ramadan ini sebenarnya seperti apa? Mungkin Mas Bahtiar Yusuf Salahuddin silahkan, Afada. Oh, baik. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini, di sore hari yang cerah ini, tepatnya di bulan Ramadan, di hari ke-11, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu. Di kelas Zoom ini kita akan membahas bagaimana kerja yang penuh berkat dan berkah yang tentunya yang sesuai dengan syariat Islam, halal, berkah, dan bebas riba tentunya. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, sebelumnya saya ingin membahas terlebih dahulu tentang apa sih yang bagaimana keutamaan bekerja ini menurut dengan syariat Islam. Dalam Islam, bekerja itu keutamanya sangat tinggi, bahkan melebihi dari bahkan tidak bisa dipisahkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Pernah diriwayatkan dalam suatu hadis di zaman Umar radhiyallahu an bahwa ketika melihat ada seorang pemuda yang kesehariannya dia hanya berdoa di masjid seharian terus tanpa dia keluar rumah. Nah, Umar langsung menegurnya, bahkan memukulinya dalam suatu riwayat untuk disuruh dia bekerja. Disuruh dia bekerja ke pasar, apapun pekerjaannya, bisa berdagang, bahkan dia sarankan tinggal ke hutan cari kayu bakar, kemudian dia bisa menjualnya di pasar. Nah, inilah salah satu kemuliaan dari bekerja yang sesuai dengan syariat Islam. Dan mindset ini, bekerja ini adalah bagian dari ibadah yang tidak bisa dilepaskan dalam hukum syariat Islam. Karena kita tidak bisa yang namanya membeda-bedakan lagi ya antara mana yang sebenarnya ibadah di masjid dan ibadah di luar masjid. Kita seringnya ibadah mah sholat, zakat, zikir, semuanya itu harus ada di masjid. Ketika di luar di masjid itu, ini mah bukan lagi ranahnya agama. Biasanya orang mengingat jangan bawa agama kalau udah di luar mana. Ini salah satu kekeliruan mindset di masyarakat kita yang menjadikan kerja kita itu masih korupsi di pekerjaan di kantor kita, berdagang masih mengurangi timbangan, modalnya masih dari riba. Nah, ini salah satu penyebabnya dari mindset kita sendiri bahwa
bekerja itu ibadah itu hanya sebatas di masjid saja, hanya sebatas ritual sholat, zikir, zakat dan lain sebagainya. Sedangkan kerja sendiri seringkali dipisahkan antara kerja dan ibadah sendiri. Jadi tahap pertama untuk bisa menggapai kerja yang berkah yaitu menyatukan antara unsur ibadah dengan kerja ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena kita di surat Al-Jariyat ayat 56 bahwa tujuan manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Memang itu tujuan utamanya, tapi ada ayat-ayat lain di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa kita juga diciptakan di dunia ini selain ibadah yaitu untuk menjadi khalifah fil ard atau wakil Allah di muka bumi, yaitu dengan untuk mengelola alam semesta ini. Jadi ini suatu tujuan yang tidak bisa dipisahkannya karena ini juga bagian dari ibadah. Yang salah satu caranya dengan mengelola alam semesta ini yaitu dengan cara bekerja, baik itu berdagang ataupun apapun bidang profesinya masing-masing. Nah, selanjutnya ketika kita telah mengetahui keutamaan bekerja dalam syariat Islam dan merupakan kerja ini adalah bagian dari ibadah, karena Islam itu mengatur dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, mulai dari masuk kamar mandi, bernegara, berpolitik, hingga bagaimana kita bermuamalah, berdagang itu sudah ada tuntunan atau aturannya. Oleh sebab itu, kita baiknya mulai bekerja ini diniatkan pertamanya untuk ibadah, sehingga bisa kerja yang berkat dan berkah benar-benar bisa tercapai. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya lagi, setelah bagaimana sih indikator kerja yang sesuai dengan kerja yang penuh berkah, halal dan sesuai dengan syariat Islam ini? Apakah indikatornya adalah hukum adat atau hukum KUHP pidana, perdata, atau kebenaran, atau menurut persepsi sendiri, wah ini mah halal, ini mah berkah, ini mah enggak. Nah, baiknya kita tonton dulu video berikut ini, hanya 1 menit. Hukum apa yang pantas dijadikan sebagai tolak ukur perbuatan manusia? Hukum apa yang pantas dijadikan sebagai pedoman bahwa sesuatu perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan? Apakah mengikuti pendapat umum? Apakah menuruti adat istiadat? Apakah yang penting kita senang atau bahagia melakukannya? Apakah mengikuti masyarakat negara maju? Sejatinya seluruh perbuatan yang dilakukan manusia kelak di hari kiamat akan dihisab dengan hukum Allah. Bukan dengan mengikuti perkataan orang, bukan dengan hukum adat, bukan dengan standar suka dan tak suka, bukan dengan mengikuti negara Jepang atau Eropa atau Amerika. Baik ya sahabatku, setelah kita menyaksikan video yang hanya singkat 1 menit, kita mungkin akan semakin terbuka mindset kita, dan harus disepakati dulu bahwa yang namanya kerja berkah dan berkat yang sesuai dengan syariat Islam itu indikator utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi bukan berdasarkan persepsi kita sendiri, bukan hukum adat atau aturan apapun. Kita semua nanti baik di dunia maupun hingga di yaumil hisab kelak akan dihukum dengan satu sumber hukum utama kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana kerja yang berkah ini, selanjutnya kita harus sepakati dulu nih bahwa yang namanya kerja halal, berkah, berkat itu adalah kerja yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan hukum Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena akan sangat berat jika hal ini tidak kita sepakati bersama dulu. Nah, kemudian kenapa sih kita harus kerja atau kerja yang berkah-berkat ini harus kerja berkah sesuai dengan syariat Islam ini? Yang dinamakan dalam satu disiplin ilmu yaitu yang namanya fikih muamalah. Jadi di fikih muamalah ini kita sebagai pondasi dasar untuk bisa bekerja, berdagang atau apapun itu yang benar-benar halal, berkah, dan sesuai dengan syariat Islam.
yaitu fikih muamalah. Dan mengapa sih kita harus belajar fikih muamalah ini? Pertama, karena kehidupan kita adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari berhubungan dengan manusia yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Mulai dari kita bangun tidur, kita kalau dipresentasikan hampir lebih dari 70% ini berhubungan dengan manusia. Oleh sebab itu, agar kita tidak hubungan manusia kita ini bisa menjadi amal ibadah dan bukan sebaliknya bisa menjadi celah masuknya dosa, maka harus paham dulu bagaimana berhubungan dengan manusia yang sesuai dengan syariat Islam yang dipelajari dalam disiplin ilmu fikih muamalah ini. Alasan kedua, mengapa kita harus belajar fikih muamalah ini, karena agar kita bisa terhindar dari riba. Kita paham akad-akad batil, batasan-batasannya sampai di mana, sehingga kita bisa mengetahui dan tidak terjerumus ke dalam riba. Karena dalam suatu riwayat di zaman Umar bin Khattab, bahwa para pedagang di pasar itu sebelum dia diizinkan berdagang, dia wajib disertifikasi dulu untuk paham akan fikih muamalah. Ini salah satu sistem di dalam sistem khalifah Islam yang sangat bagus sekali menurut saya, yang tidak dijumpai sekarang, bahwa kan sekarang mah siapapun bebas dagang di pasar itu. Di zaman Umar itu dites dulu, paham nggak fikih muamalahnya nih. Kalau udah paham fikih muamalah, baru dia boleh berdagang di pasar itu. Sehingga benar-benar muamalah yang ada di pasar itu dari hulu sampai hilirnya sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada goror, maisir, judi, gisi, penipuan, mengurangi timbangan, jolim, maupun dan lain sebagainya. Inilah salah satu dari keutamaan syariat Islam tentang fikih muamalah ini. Kemudian alasan ketiganya adalah kita semua manusia yang hidup di dunia ini yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siapapun itu, apapun status sosialnya, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan setiap harta kita yang kita peroleh, sumbernya dari mana, digunakan untuk apa, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Maka kalau kita tidak belajar fikih muamalah dari sekarang, besar kemungkinan kita akan terjerumus ke harta haramnya sangat tinggi, sehingga akan memberatkan hisab kita kelak di akhirat kelak. Sehingga dengan kita mengantisipasi dari sekarang dengan belajar fikih muamalah ini, besar harapan hisab kita akan semakin ringan ya, karena kita sedikit banyaknya bisa mempertanggungjawabkan harta kita diperoleh dari mana dan digunakan untuk apa. Nah, itu mungkin mengapa alasan kita harus belajar tentang fikih muamalah ini, dan mengapa kita harus bekerja berdagang secara berkat dan berkah ini. Selanjutnya, ketika kita sudah paham bahwa untuk bisa bekerja secara berkat dan berkah itu harus paham fikih muamalah, kita akan sedikit mempelajari di kajian ini tentang fikih muamalah, tentang 4 prinsip fikih muamalah yang sebenarnya 4 prinsip ini bisa diterapkan dalam semua aktivitas kehidupan muamalah kita sehari-hari. Prinsip pertama yaitu bahwa dalam fikih muamalah semuanya itu diperbolehkan, kecuali jika ada yang melarangnya, baik dari nas Al-Quran maupun hadis yang melarangnya, maka hal tersebut menjadi haram atau terlarang. Ini berarti dalam fikih muamalah ini jauh lebih banyak yang diperbolehkannya daripada yang dilarangnya. Jadi lebih fleksibel ya, dibandingkan dengan kebalikan dari fikih ibadah, yaitu semuanya terlarang atau haram kecuali yang diperintahkan. Artinya dalam ibadah itu sedikit sekali ruang lingkupnya dan tidak diperbolehkan untuk berinovasi dalam ibadah. Sebaliknya dalam fikih muamalah itu justru diwajibkan ya untuk melakukan pengembangan, inovasi, riset, dan lain sebagainya. Nah, cara menerapkan prinsip pertama ini ketika kita ingin melakukan sesuatu apapun dalam bermuamalah, misalnya kita ingin mengadakan program diskon atau cashback misalnya. Nah, ini kita jangan melihat apa ada nggak sih perintahnya untuk menerapkan diskon atau potongan harga ini. Tapi carilah ada nggak yang melarangnya untuk mengenakan diskon atau cashback tersebut.
saya rasa selama cashback dan diskon itu jujur, tidak ada yang melarangnya, maka hukumnya adalah mubah atau boleh. Nah, seperti itu ya prinsip penerapan fikih muamalah yang pertama ini. Kemudian, prinsip kedua dalam fikih muamalah ini bahwa sesuatu itu dikatakan haram bisa karena objeknya, kedua bisa karena cara memperolehnya. Untuk haram yang karena objeknya, contohnya khamar, minuman keras, dia keharamannya bersifat mutlak atau melekat pada objek tersebut, yaitu khamar. Jadi ketika si khamar itu diperjualbelikan dengan cara yang halal, maka tidak bisa merubah yang namanya khamar itu menjadi halal. Dia tetap haram walaupun cara memperolehnya adalah dengan cara yang halal. Nah, sahabatku, berbeda dengan ketika sesuatu ini haram karena cara memperolehnya. Misalnya harta hasil dari korupsi, hasil dari pekerjaan ribawi. Nah, ini haramnya bukan terletak karena objeknya ya, tapi haramnya karena cara memperolehnya. Sehingga ini keharamannya tidak bersifat mutlak dan bisa dirubah ketika ini cara memperolehnya diubah menjadi cara yang halal. Misalnya oleh si bankir yang penghasilannya dari hasil ribawi tersebut dibelanjakan di pasar nih, dengan cara yang jual beli biasa, dengan muamalah jual beli biasa yang halal, maka yang tadinya harta haram tersebut bisa dikonversi menjadi halal bagi si penjual tersebut. Jadi keharamannya sudah hilang ya. Ini prinsip kedua ini ya, tentang keharaman suatu objek. Ini bisa karena haram karena objeknya, bisa karena haram cara memperolehnya, atau bisa karena dua-duanya. Misalnya jual beli khamar atau jual beli daging babi. Nah, ini tapi jual belinya lewat cara yang batil, misalnya mengurangi timbangan. Ini sudah sangat jelas ya, ini haram karena kedua-duanya. Nah, itulah prinsip kedua dari fikih muamalah yang semuanya itu bisa dikembangkan dari dua prinsip di sana. Kemudian, prinsip yang ketiganya yaitu akad-akad dalam fikih muamalah ini banyak sekali ya. Kalau kita rinci, ada infak, sodako, zakat, jual beli, rahan, gadai, sirkah juga banyak lagi turunannya, ada akad musyarakah maupun mudharabah. Nah, untuk menyederhanakan di prinsip ketiga ini sebenarnya semua akad dalam fikih muamalah ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, kelompok akad tabaru atau tolong-menolong, dan kelompok akad tijarah atau bisnis. Khusus dalam akad tabaru ini contohnya adalah infak, sedekah, wakaf. Nah, ini zakat juga termasuk, dan ini dalam akad tabaru tolong-menolong ini tidak diperbolehkan mengambil keuntungan. Berbeda halnya ketika di dalam kelompok akad tijarah atau bisnis. Dalam akad tijarah ini contohnya jual beli murabaha, sirkah contohnya. Nah, ini salah satu contoh dari akad tijarah atau bisnis yang diperbolehkan kita mengambil keuntungan. Aturan dasarnya ketika dua akad ini bertemu yaitu kalau kita dari akad tabaru ini mau dikonversi dirubah menjadi akad tijarah, ini hukumnya haram atau terlarang. Contohnya, ketika kita ingin berwakaf nih ke masjid, berwakaf karpet. Nah, kemudian entah pada ada sesuatu hal kita tidak jadi mewakafkan karpet ini, tapi kita ingin menjual saja karpet ini ke masjid. Nah, ini kan kita ada dirubah nih akadnya. Dari yang tadinya tabaru wakaf menjadi tijarah jual beli, maka ini haram atau terlarang. Namun jika sebaliknya, misalnya kita dari akad tijarah bisnis ke akad tabaru justru diperbolehkan, bahkan bisa bernilai pahala atau sunnah. Contohnya, ketika kita ingin jual beli HP misalnya secara kredit ke teman kita, namun di pertengahan jalan kita mengetahui bahwa teman kita ini sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak bisa mencicil kredit HP ini tepat pada waktunya. Nah, kemudian kita berinisiatif nih, ya udahlah, kasihan teman kita ini lagi kesulitan keuangan, saya ikhlaskan saja jadi sedekah, semua pembayaran yang belum terbayar diikhlaskan jadi sedekah. Nah, ini ada konversi akad antara tijarah jual beli dengan akad menjadi akad tabaru atau tolong menolong yaitu sedekah. Nah, ini diperbolehkan ya ketika akad ini terjadi. Nah, ini prinsip ketiganya. Dan kemudian prinsip terakhir keempat dalam fikih muamalah yang menjadi pondasi dasar untuk semua kegiatan muamalah atau kerja yang berkah dan berkah adalah bahwa dalam setiap keuntungan atau manfaat yang diperoleh oleh pemberi hutang dalam akad qard
maupun rahan atau gadai adalah riba ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tidak hanya sebatas materi saja penambahannya. Seperti misalkan kalau kita minjamkan uang 1 juta nih dalam tempo 1 bulan, namun pengembaliannya disyaratkan di awal harus mengembalikan 1,5 juta misalnya. Nah, yang manfaat 500.000 ini bagi pemberi utang adalah ribanya. Jadi baiknya kita dihindari ya untuk ini, agar kita tidak terkena riba yang merupakan salah satu dari 10 dosa besar yang harus dihindari, seperti syirik, membunuh, durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Ini riba ini merupakan salah satunya. Nah, namun selain dari keuntungan materi juga, misalnya keuntungan non materi juga itu bisa terjadi jadi celah timbulnya riba. Misalnya kita tadi contoh simpan, kita meminjamkan uang, namun di awal kita disyaratkan terlebih dahulu bahwa kita minjam 1 juta tapi kembaliannya 1 juta, tapi disyaratkan misalnya kamu harus antar jemput saya 3 kali dalam seminggu. Nah, ini tetap ya, walaupun antar jemput ini bisa masuk ke dalam kategori manfaat yang bisa celah dari timbulnya riba. Sehingga ketika kita menjadikan akad qard yang termasuk ke dalam tabaru, kita harus murni niatnya tolong menolong. Tidak diperbolehkan mengambil manfaat ataupun keuntungan dari akad tabaru, khususnya akad qard ini. Keunikan lain dari dosa riba ini yaitu salah satu dosa yang dilegalkan di pemerintah negara kita ya. Karena kita masih bisa melihat di sekitar kita orang yang nabung deposito di bank yang ada bunganya, terus mengajukan pinjaman ke bank yang pastinya ada bunganya juga. Jadi kita seolah-olah sudah biasa dengan hal ini ya. Padahal dalam surat Al-Baqarah di ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat jelas mengharamkan riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan tidak ada ayat apapun yang sampai Allah dan Rasulnya ini menantang perang para pelaku riba. Hanya dosa riba ini yang langsung ada penjelasan ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya di surat Al-Baqarah tersebut. Ini mengindikasikan betapa bahayanya dosa riba ini, yang mungkin kita sering kalinya menganggap hal yang biasa karena sangat dekat dengan keseharian kita. Kita lihat orang yang ngantri di bank konvensional itu udah biasa, karena memang keunikannya ini beda dari dosa-dosa yang lain ya. Kalau dosa mencuri, korupsi, membunuh itu baik di Al-Quran itu sudah ada keharamannya termasuk dosa besar, tapi juga di hukum negara kita juga termasuk perbuatan kriminal. Jadi sebuah masyarakat sudah hampir setuju terhadap ini ya. Namun dosa riba ini masih dianggap biasa di kebanyakan masyarakat ini, sehingga pola pikirnya harus sudah mulai dibuka bahwa kita harus mulai shifting atau hijrah nih dari riba ini menjadi cara memperoleh cara kerja yang halal, berkah dan bebas riba ini. Nah, kemudian dari keunikan sisi dosa riba lainnya yaitu berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya, seperti misalnya pembunuhan, pelakunya itu yang terkena dosanya itu pelakunya aja ya. Beda dengan halnya di dosa riba ini. Dalam dosa riba ini, dalam suatu hadis diuraikan bahwa yang terkena dampak langsung dari dosa riba ini yaitu pelakunya. Kalau kita analogikan dengan sistem konvensional bank ribawi, yaitu pihak bank itu sendiri ya yang memberikan pinjaman ribawinya. Kemudian selain pelakunya juga penerima ribanya, yaitu nasabahnya. Ketiga, para pencatatnya. Ini terdiri dari tellernya mungkin, petugas administrasinya, akuntannya, dia terkena dosa ribanya juga. Yang keempat yaitu para saksinya, yaitu bisa notaris, direktur bank yang mencatat, yang menyetujui ACC pinjamannya. Ya. Ini ya keunikan yang sekaligus kengerian dari dosa riba ini ya. Yang terkenanya ini bukan hanya pelakunya saja, tapi keempat pelaku tersebut. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa semuanya mereka itu adalah sama. Jadi dosanya sama ya, terkena dosa ribanya. Mungkin selain keempat pihak tersebut yang kita melihat tapi kita tidak ikut langsung bisa terkena debu-debu ribanya, yang mungkin kita sangat sulit ini untuk dihindari. Tapi setidaknya kita bisa menghindari tidak masuk ke dalam empat para pelaku riba ini. Nah, terus kemudian sekarang setelah kita
sudah paham tentang keutamaan bekerja dalam syariat, keutamaan bekerja, kemudian kita sudah paham fikih muamalah untuk bisa bekerja yang halal, berkah, dan bebas riba. Selanjutnya kita akan membahas tentang solusinya ya. Setelah kita paham prinsip-prinsipnya, kemudian solusinya bagaimana sih agar kita bisa terbebas dari riba, agar kerja kita bisa bernilai ibadah, berkah, berkat. Kita bisa, solusi utamanya tentunya kita kembali lagi kepada Al-Quran ya. Kembali lagi ke dalam surat Al-Baqarah di ayat 275 tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti solusi untuk terbebas dari riba yaitu memperbanyak jual beli. Karena ketika jual beli kita sudah dimarahkan di antara umat Islam ini, maka riba akan hancur dengan sendirinya. Ini juga strategi Rasulullah dalam menghilangkan pasar jahiliyah yang di dalamnya banyak ada riba, mengurangi timbangan, penipuan, dan lain sebagainya. Sudah sangat bobroklah di pasar jahiliyah tersebut. Kemudian strategi Rasulullah, apakah dia atau menggebrak langsung ingin menghancurkan pasar tersebut? Ternyata tidak ya. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu yaitu dengan membuat pasar baru lagi. Yang pasar di sini khusus umat Islam yang disyaratkan para pedagangnya harus paham fikih muamalah terlebih dahulu. Sehingga pasar ini ya, orang-orang secara sunatullahnya pasti akan memilih pasar yang di dalamnya tidak ada kecurangan ya, tidak ada mengurangi timbangan. Jadi dia konsumennya pada lari ke pasar Rasulullah ini. Dan pasar jahiliyah ini sehingga akan berhenti atau akan hancur dengan sendirinya tanpa kita harus melakukan perlawanan apapun terhadap pasar jahiliyah tersebut. Nah, strategi ini juga bisa kita gunakan di masa sekarang, bahwa untuk menghilangkan riba ini kita salah satu caranya dengan kita memperbanyak jual beli, aktivitas muamalah jual beli ini. Untuk lebih memahami ini bisa lihat dulu video ini sebentar tentang betapa dahsyatnya jual beli ini jadi solusi umat sekarang, solusi ekonomi umat di zaman sekarang ini. Manusia adalah pasar. Coba ulangi. Ayo sama-sama coba ulangi. Suka nggak suka? Coba. Suka nggak suka. Saya jualan nggak jualan? Setiap orang belanja. Setiap orang ngeluarin duit. Nah, sekarang saya masuk ke pertanyaannya. Everybody, every people, itu setiap orang pasti belanja. Tapi nggak setiap orang muslim jualan. Ini masalah. Kita ini 250 juta orang, Bu. Yang gosok gigi kira-kira 200 juta. Yang di pedalaman nggak ketemu pasta gigi. Data Unilever yang saya dapatkan, Unilever itu menguasai 96% Pepsodent dan Close Up untuk pasar pasta gigi. Dan itu perusahaannya di London, Bu. Pak. Jadi kalau anak-anak ibu tuh pakai Pepsodent, itu sedekah setiap pagi ke London. Bainal asbah wal ams, setiap pagi dan sore. Kalau kita pakai Pepsodent Unilever itu, kita sedekah ke London. Pertanyaannya, negeri sebesar ini itu nggak bisa bikin pasta gigi berbusa untuk giginya sendiri. Bayangin. Kita harus pakai produk London. 98%, artinya 200 juta itu orang itu beli itu. Ngeri nggak kita ini bangsanya? Mari kita lihat Unilever. Masuk kamar mandi, pakai sampo Sunsilk Unilever, uangnya ke London ya. Gosok gigi Unilever, ya kan? Pasta gigi Pepsodent, uangnya ke London lagi. Pakai sabun Lux, ibunya pakai Lux biar berasa kayak Dian Sastro kan? Ya kan? Ini Unilever juga. Bapaknya merasa pekerja keras pakai pakai Lifebuoy, itu juga Unilever. Anak-anaknya yang biasa main bola pakai Lifebuoy. Yang cewek-cewek pakai Dove. Kulluhum ajmain Unilever. Begitu keluar pakai Rexona Unilever. Terus makan soto kecap bango, Unilever tuh kecap bango. Terus teh Sariwangi, Unilever. Selesai mau dicuci, ketemu Sunlight, Unilever. Anda lihat nih, bagaimana London dagangin kita. Terus kecipratan di baju nyuci, Rinso, Unilever. Anda nggak bisa lepas, hampir triliunan rupiah kita ini, umat Islam ini kenapa lemah? Karena memang nggak jualan, Bu. That's the problem. Itu masalahnya. Padahal kalau ibu mau jualan aja di sini, saya sudah nyoba di BRP itu. Bogor Raya Permai di kompleks saya. Saya mulai
belanja herbal ke teman-teman. Jadi kalau habatus sauda beli ke sini, susu kefir beli ke sini, kalau beras beli ke ibu ini, kalau ayam kita beli ke ibu Citra. Hampir saya mulai membelanjakan uang belanja saya ke teman-teman sekitar. Dan itu mulai terasa manfaatnya. Karena ini tentang belanja, Bu. Tentang uang yang nggak dalam penguasaan kita. Ngerti nggak perasaan Randy sih? Randy ini maksudnya gini loh, uang itu, Bu, nggak usah ditahan-tahan. Ngalir dia. Ngerti nggak maksudnya? Pertanyaannya siapa yang nangkap? Baik ya sahabatku semua, ternyata dari video tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa kenapa ekonomi umat Islam ini segini-gini aja ya. Tidak ada perkembangan atau peningkatan yang berarti dari tahun ke tahunnya. Seringkali kita selalu terpojokkan di dalam masalah ekonomi ini. Salah satunya ini ya, umat Islam ini masih jarang yang mau untuk melakukan jual beli ini. Padahal jual beli ini salah satu aktivitas yang penting untuk bisa meningkatkan perekonomian umat. Bisa jadi solusinya untuk kita setelah terbebas hijrah dari riba dan bagaimana agar ekonomi kita terus semakin kuat adalah dengan memperbanyak jual beli ini. Bisa dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jangan sampai produk-produk yang kita gunakan sehari-hari ini masih dari luar ya, seperti contohnya dari Unilever, itu dari London, Inggris. Mulai dari kita minum teh, makan tadi dari kecap bango hingga nyuci piringnya juga Sunlight itu pakai produk Unilever. Bayangkan kalau itu semua produknya adalah muslim yang kita meng-create produk itu. Bayangkan ekonomi kita akan bagaimana meningkatnya. Jadi ini salah satu renungan bagi kita semua dan PR kita bersama, bagaimana kita menyadarkan umat Islam untuk semakin menggiatkan jual beli ini. Dan salah satu langkah kecilnya yaitu kita bisa memprioritaskan untuk membeli itu dari sesama muslim, dari orang-orang terdekat kita terlebih dahulu ya. Contohnya tadi kata Kang Randy, beli ayam kita ke Ibu Citra, ke ini. Jadi kita ke teman-teman di sekitar kita dulu nih sebelum kita ke yang jauh. Nah ini. Kemudian setelah kita menggerakkan jual beli, walaupun jual beli ini bisa kita mulai tanpa harus ada modal terlebih dahulu. Kita bisa mencontoh kisah dari Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasul yang kaya juga ya secara ekonominya, namun dia tetap zuhud. Nah, dikisahkan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf dan para sahabat hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dia benar-benar tidak membawa apapun, spesial uang atau benda apapun, hanya baju yang melekat di dirinya saja. Kemudian ditawarkan oleh suku Ansor di Madinah itu untuk ditawarkan berupa sejumlah harta, bahkan ditawarkan istri juga ya, tapi beliau menolaknya. Dan apa jawaban beliau, yaitu tunjukkan di mana letaknya pasar. Nah ini adalah hikmah terbesar ya bagi kita yang ingin berusaha, ingin memulai kerja maupun berdagang yang berkah ini. Kita bisa mencontoh kisah Abdurrahman bin Auf ini. Jadi modal itu bukan hambatan kita tidak memulai suatu usaha ya. Karena Abdurrahman bin Auf pun dia memulai usahanya tanpa ada modal sama sekali ya. Terus gimana dia bisa memulai tanpa modal? Mari kita teruskan ceritanya. Ketika ditanya ini, jawaban dari Abdurrahman bin Auf ini yaitu di mana letaknya pasar. Setelah dijelaskan letaknya pasar, kemudian dia pergi ke pasar dan mulai berdagang di pasar sana. Caranya gimana? Yaitu dengan memulai sebagai seorang reseller terlebih dahulu. Jadi dia menawarkan diri kepada pedagang di pasar tersebut yang sudah mempunyai produk untuk dia jualkan produknya di pasar, untuk dia jualkan produknya oleh dia, dan dia meminta sejumlah komisi dari hasil penjualan produk tersebut, atau juga bisa menaikkan margin dari harga awalnya oleh Abdurrahman bin Auf tersebut. Tidak lama, beberapa hari setelah itu, dia sudah pulang membawa diriwayatkan membawa minyak ataupun gandum, pokoknya bahan pokok untuk kebutuhan dia dari hasil berdagang di pasarnya tersebut, yang benar-benar tanpa modal sama sekali ya. Dimulai dari seorang reseller atau reseller kalau zaman sekarang ya. Dan bahkan diriwayatkan juga
beliau membeli satu keping emas untuk mahar pernikahannya di kota Madinah itu dari hasil penjualannya di pasar tersebut. Dan terus dia berkembang, akhirnya dia menjadi seorang saudagar atau pedagang yang kaya raya. Nah, ini kisah Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan hartanya itu, peninggalannya itu sangat banyak sekali ya. Nah, Baik, begitu Afwan, pula kita bisa mencontoh bagaimana Abdurrahman bin Auf berdagang tersebut ya. Nah, namun pada seiring berjalannya waktu, mau tidak mau usaha kita mungkin semakin besar, pasti kita membutuhkan yang namanya modal kerja ya, untuk bisa melakukan ekspansi, mengcreate produk baru yang mungkin bisa memenuhi pasar ya. Nah, solusinya gimana nih ketika kita sudah butuh modal ini? Biasanya cara yang paling konvensional yang dilakukan oleh kebanyakan orang yaitu dengan mengajukan pinjaman ke bank. Jadi kita punya aset nih, tinggal kita jadikan anggunan ke bank aja, untuk kemudian hasil pinjamannya kita gunakan untuk modal usaha. Pertanyaannya, apakah aman atau apakah berkah itu ketika kita ingin butuh modal dari pinjaman bank? Karena kita telah mempelajari fikih muamalah bahwa setiap manfaat dari hutang piutang adalah riba, dan yang terkena dampak riba ini bukan hanya si pemberi riba atau banknya juga, tapi penerima ribanya juga, yaitu yang orang yang mengajukan pinjaman itu. Sehingga baiknya kita tidak lagi tidak lagi memulai usaha dari modal dari bank. Terus solusinya bagaimana sih? Apakah Islam menyediakan solusi permodalan tanpa harus lewat bank sama sekali? Tentu ada ya. Islam ini agama yang sangat sempurna, semua syariatnya sudah lengkap. Seperti yang sudah dijelaskan, dimulai dari masuk ke kamar mandi, berpolitik hingga berperang, itu sudah ada tuntunannya, termasuk dalam hal permodalan ini. Solusi yang ditawarkan Islam untuk permodalan ini yaitu dengan cara syirkah. Syirkah secara bahasa artinya yaitu mencampur adukan sesuatu sehingga sesuatu tersebut sudah tidak terlihat lagi wujudnya. Misalnya kalau kita membuat kopi nih, kan kopi di dalamnya ada campuran air, gula, dan kopi itu sendiri. Ketika sudah dicampur, maka sudah nggak kelihatan lagi nih mana yang airnya, mana gulanya, mana kopinya. Yang ada adalah sudah menjadi segelas secangkir kopi. Nah, syirkah itu seperti itu ya secara bahasanya. Namun secara pengertian aplikatifnya yaitu sebuah kerjasama antara orang yang memiliki kelebihan dana atau biasa disebut dengan sohibul mal, dan dengan orang yang mempunyai keahlian untuk mengelola suatu usaha tertentu. Dia saling bersinergi, bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha tertentu. Nanti hasilnya bisa dilakukan dengan cara bagi hasil. Bisa disepakati dulu di awal berapa-berapa, bisa 60-40, 70-30 dari hasil usaha syirkah ini. Nah, jadi ini benar-benar ada suatu keadilan dalam syirkah ini ya. Ada bagi hasil, bagi rugi, dan ada pembagian resiko juga. Ketika usaha ini mengalami kerugian, maka kerugiannya dibagi bersama antara si pengelola dengan si sohibul mal atau yang memiliki modal. Dimana kalau kerugiannya karena kerugian alami bisnis, seperti misalnya karena pandemi sekarang, nah ini adalah kerugian yang bersifat eksternal ya, tidak bisa terkendalikan oleh si pengelola. Maka dalam secara syariat, dalam prinsip syirkah ini, kerugian materi 100% harus ditanggung oleh sohibul mal atau pemilik dana. Dan si pengelola menanggung kerugian apa? Dia menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, pikiran, pengalaman selama mengelola usaha syirkah tersebut yang tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini ada keadilan ya di sini dibandingkan dengan sistem konvensional ribawi. Dalam sistem konvensional ribawi, si pihak investor lah, katakanlah ya, bank ini seorang investor yang memberikan modal untuk nasabah untuk usahanya dengan sistem konvensional ribawi, ada bunganya. Yang ada ini tidak ada sama sekali, tidak ada pembagian hasil maupun keuntungan maupun kerugian ya. Pembagian hasilnya ya itu hanya bunga flat saja ya, dia tidak melihat apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut berhasil ataukah rugi. Begitu pula jika rugi, bank selaku sohibul mal atau investor sama sekali tidak mau menanggung kerugiannya tersebut. Mau tidak mau, usahanya jalan atau tidak, maju atau untung maupun rugi,
Si bank tetap menuntut nasabah tersebut untuk mengembalikan sejumlah pokok pinjamannya plus beserta bunganya. Dan jika beberapa bulan sudah tidak bisa mengembalikannya, maka mau tidak mau aset yang jadi anggunannya akan dilelang oleh bank, biasanya dengan harga yang sangat-sangat murah. Inilah salah satu bentuk dari kejoliman dari sistem konvensional bank ribawi ini. Namun tidak dalam sirkah ya. Sirkah ini Artinya kita sudah bisa masuk untuk sesi tadi. boleh silakan. Ya, ini Silakan. dalam chat sudah ada yang bertanya. Afwan, soalnya waktunya kita hanya sampai 17.30 waktu ini. Ya, baik. Nah, baik, ini ada dari Doni Eriawan Purbalingga. Pertanyaannya, kalau main saham itu haram apa halal atau haram? Pertanyaan kedua, apakah dropshipping haram atau halal? Silahkan. Baik ya, kita langsung ke pertanyaan pertama ya mengenai saham. Saham ini secara bahasa yaitu penyertaan modal ya. Jadi dengan saham ini adalah bukti kita telah memiliki modal di usaha ini. Nah, saham secara hukum asalnya itu mubah atau boleh ya. Namun dengan syarat saham ini harus sesuai dengan syariat Islam ya, ketika baik bagi hasil maupun bagi ruginya seperti yang telah dijelaskan di prinsip sirkah tadi. Yang syarat yang kedua yaitu objek usahanya harus halal. Tidak boleh kita memiliki saham di objek yang haram, misalkan di saham di perbankan ribawi, saham di perusahaan rokok, perusahaan homer, maka sahamnya itu bisa menjadi haram. Kemudian gimana kalau saham yang diperdagangkan di bursa efek? Secara garis besar, di saham yang diperdagangkan di bursa efek itu sebenarnya ada dua, saham biasa dan saham preferen atau istimewa. Nah, untuk saham biasa ini sebenarnya sudah hampir sama dengan sirkah ya, baik pembagian keuntungan maupun kerugiannya. Sehingga pendapat jumhur ulama adalah hukum saham di saham biasa di bursa efek adalah boleh, dengan syarat itu objek usahanya harus jelas. Tidak boleh dia memiliki saham di perusahaan yang memang diharamkan dalam syariat Islam. Jadi kalau kita kemudian bagaimana kalau di di bursa saham, di forex yang kayak gitu, itu sahamnya itu dicampur ya, jadi sehingga dihindari ya kalau kita pembelian saham di sana. Jadi kalau mau lebih baik, lebih amannya kita beli saham lewat di sirkah saja sih, di teman-teman kita, di saudara kita yang punya usaha. Ini kita bisa ajukan diri, saya bisa jadi pemegang sahamnya. Nah, amannya sih seperti itu. Kemudian itu untuk hukum saham ya. Jadi tergantung sahamnya itu sendiri dan objek usaha dari usaha yang kita memiliki saham di usaha tersebut. Untuk dropshipping sebenarnya ini termasuk ke dalam akad jual beli yang memang kita menjualkan produk yang produknya sama sekali belum kita miliki. Namun dropshipping ini bisa menjadi halal ketika dengan bisa menggunakan akad wakalah bil ujroh. Syarat utama yang harus dipenuhinya yaitu kita harus memiliki izin terlebih dahulu dari yang memiliki produk. Ketika kita sudah mendapatkan izin dari yang memiliki produk, walaupun produknya belum kita miliki, kita sudah sah untuk menjualkan produknya tersebut. Sehingga hukum dropshipping seperti ini yaitu hukumnya halal, berkah, dan tentunya bebas dari riba. Namun jika kita belum memiliki izin dari yang memiliki produk, kita langsung pajang gambarnya nih, foto produknya langsung kita tawarkan di marketplace misalnya. Padahal si produk tersebut, si pemilik produk tersebut mungkin saja belum ridho kita menjualkan produknya. Nah, ini dropship seperti ini yaitu haram. Jadi dikembalikan saja kembali ke sistem dropshipnya itu seperti apa. Baik, mungkin seperti itu untuk penjelasan jawabannya. Baik, terima kasih Mas Batir. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Tadi sudah dijelaskan untuk saham itu boleh, tapi boleh diperhatikan lagi objek dan juga perusahaannya seperti apa. Kemudian berikutnya ada yang bertanya bagaimana cara ikut komunitas bebas riba institut. Nanti bisa ya ke panitia di sini, ada yang namanya kita kelas fikih muamalah mastery dan kelas understanding sirkah. Nanti Anda bisa daftar di kelas understanding sirkah yang jadwal terdekatnya ada di hari Senin nanti tanggal 26 pada asar jam 4 waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan hubungi panitia. Nanti saya share link masuk ke grup understanding sirkah, sudah di batch 7-nya ke panitia. Nanti setelah ini akan langsung tergabung di komunitas anti riba bersama bebas riba institut ini.
Baik, terakhir Mas Badar sebelum kita tutup Ya, sesi boleh. kali ini, closing statement-nya untuk semua peserta terkait dengan kerja yang penuh berkat dan juga berkah hari ini. Baik, untuk konklusi atau penutup dari kajian kita yang kerja penuh berkat dan berkah ini, yaitu baiknya kita semua harus benar-benar lebih hati-hati lagi dalam memperoleh rezeki, karena rezeki yang haram ini sangat berdampak sistemik sekali ya bagi kehidupan kita. Tidak hanya di dunia saja, bahkan hingga ke akhirat kelak. Oleh sebab itu, mari dengan kita mengikuti kajian ini, mindset atau pikiran kita lebih terbuka lagi akan kehati-hatian kita dalam hal bekerja, baik itu berdagang, bekerja, ataupun di bidang profesinya kita masing-masing. Mungkin itu closement saya dari kajian kali ini. Baik, terima kasih Mas Bahtiar Yusuf yang sudah berbincang hari ini. Mas Bahtiar Yusuf Salahuddin, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tentunya kita apalagi di bulan suci Ramadan ini lebih berhati-hati lagi Iya, betul. dengan apa yang kita kerjakan, dan semoga kita semua terhindar dari dosa riba. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Bahtiar. Terima kasih untuk Armi Cipta Properti dan juga Bidik Misi Indonesia yang sudah menyelenggarakan acara pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.